Halo mahasiswa, gimana kabarnya hari ini ya? Eh, Hari ini kita akan coba ya belajar topik tentang hukum kolom. Tapi sebelumnya saya minta maaf ya, di background suara ini lagi rame, para mahasiswa lagi diskusi. Jadi oke ya, kita lanjut aja ya. Hari ini tentang hukum kolom. Hukum kolom ini salah satu hukum paling dasar di fisika ya, yang berkaitan dengan kelistrikan, muatan, terus dan lain-lain. Nah, untuk referensi bisa pakai banyak ya. Ada Fisika Dasar 2 Universitas, bisa Google, aplikasi dan lain-lain, AI juga dan banyak lah. Oke. Nah, apa itu hukum kolom ya dari perspektif fisika ya. Jadi kalau hukum kolom kita sudah belajar di SMA, sekarang di kuliah ditanyakan lagi ya. Jangan bosan-bosan apa itu hukum kolom ya. Nah, hukum kolom sendiri memiliki sejarah ya. Sejarahnya ditemukan oleh Charles Augustin de Coulomb itu pada tahun 1785 ya. Ini merupakan hasil penelitian sebenarnya dari hukum tolakan listrik yang sebenarnya awalnya dikemukakan oleh Joseph Priestley ya, seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, untuk mengetahui tolakan antar muatan itu, Pak Kolom ini menciptakan suatu peralatan yang cukup peka ya, yang terdiri dari neraca torsi untuk mengukur gaya listrik. Nah, dia melakukan eksperimennya tuh di labnya untuk mau tahu. Nah, dia bahkan merancang alatnya seperti gimana ya. Kalau misalnya simpelnya kalau kita mau mengukur panjang kan ada penggaris tuh. Nah, kalau tolakan listrik gimana? Nah, dia cukup brilian ya idenya ya. Nah, di sini ini ada gambarannya nih, ada tabung ya, tabung silinder dari gelas, kemudian ada skala ya di sini. Kemudian di sini ada semacam spring ya, spring di sini untuk agar posisi dari arm ini pada posisinya. Kemudian di ujungnya ini ada muatan. Nah, dianggaplah Q2. Kemudian di sini yang digeser ada Q1 muatan. Nah, di sini dihubungkan sama penggaris. Kemudian di sini saling apa ya berinteraksi. Nah, jarak keduanya itu ada R. Jadi kalau kita lihat hukum kolom itu ada persamaan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi dia berbanding terbalik terhadap kuadrat jarak keduanya. Nah, kalau memang dia memiliki tolakan yang berbeda, dia akan saling tarik menarik. Kalau dia sama akan saling tolak menolak. Nah, di sini terhubung pada satu skala yang berbentuk lingkaran ini ya, ada force, dianggap force scale. Nah, di sini jadi kalau dia saling tolak menolak, skalanya akan akan bergerak. Begitu juga dengan kalau tarik menarik. Nah, itu. Jadi Pak Kolom ini membuat desain eksperimennya seperti ini ya. Di tahun itu cukup brilian ya, model pemikiran dan eksperimen seperti itu ya. Nah, dari sinilah lahir hukum Kolom yang menyatakan bahwa gaya elektrostatik antar dua muatan itu sebanding dengan hasil kali besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Nah, kalau bisa dilihat ya, tadi itu uh, besarnya itu saling apa? Ya saling tolak menolak kalau dia sama. Kalau tarik menarik dia akan uh, muatan yang berbeda. Nah, di situ semakin besar muatannya, maka dia akan saling jarak di antaranya itu semakin semakin dekat gitu ya. Kalau misalnya dia muatannya besar, dia akan menarik muatan lain, makanya jaraknya juga akan makin kecil gitu ya. Oke, secara teori dan logika itu ini disamakan dengan mirip-mirip dengan hukum gravitasi universal ya. Jadi ini ada gaya elektrostatik, ini ada gaya gravitasi. Nah, konstanta Coulomb ini mewakili seperti konstanta gravitasi. Nah, di sini kalau hukum gravitasi universal itu dua dua massa benda dengan satuan Newton ya saling berinteraksi. Nah, di sini ada ilustrasinya. Kalau dia beda
muatan akan saling tarik-menarik. Kalau muatannya sama akan saling tolak-menolak. Nah, itu ya. Nah, gitu juga dengan ini, hukum gravitasi universal. Nah, secara fisika digambarkan seperti ini. Nah, dia muatan plus, muatan minus, ya. Makanya dia akan saling tarik-menarik. Itu secara fisika digambarkan. Nah, ngapain ya kita belajar hukum Coulomb ya? Sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya banyak sekali ya. Contohnya ini. Ini adalah cerobong asap ya. Cerobong asap dari suatu pabrik atau ya banyak lah yang menggunakan cerobong asap. Nah, di sini ada kisi-kisi, yang terhubung dengan muatan. Nah, misalnya kalau kisi-kisi ini berupa semacam filter ya, filter gas yang mengandung muatan. Misalnya kalau gas itu mengandung muatan negatif, maka di kisi ini dibuat sebagai kisi yang positif agar gas yang mengandung muatan negatif ini akan terfilter di sini kan. Prinsipnya kalau beda muatan ya, beda kutub akan saling tarik menarik. Nah, muatan yang negatif akan terfilter di sini. Kemudian di filter kedua dipasang filter yang bermuatan negatif sehingga partikel yang lewat ke atas yang bermuatan positif akan menempel di sini sehingga dihasilkan adalah udara tanpa asap gitu ya. Jadi aplikasi dari belajar hukum Coulomb ya. Contohnya mungkin banyak lagi aplikasi yang lain. Nah, ini aplikasi berikutnya prinsip kerja dari printer laser ya. Jadi mungkin kalau jarang mungkin sekarang digunakan printer laser, tapi pada umumnya dia memiliki kelebihan yaitu mampu menghasilkan print yang sangat cepat ya. Jadi prinsipnya itu menggunakan hukum Coulomb. Nah, di sini kalian lihat di sini drum aluminium berlapis selenium disemprot dengan muatan positif dari titik-titik pada perangkat yang disebut korotron. Nah, di sini diberi muatan. Nah, dari situ akan terbentuk di sini di second stage ada positive image drum. Jadi gambar ini akan diberikan cahaya agar menempel pada drum ini. Nah, di sini ada lensa untuk memperbesar. Nah, prinsipnya seperti itu. Karena antara drum dengan bubuk toner itu beda muatan, maka dia akan menempel pada sini. Nah, kertas lewat dan dia akan menempel gitu ya. Nah, ini prinsip yang lain ya. Basic prinsip kerjanya sama seperti tadi. Nah, kalau contoh sederhananya seperti ini misalnya. Di suatu tempat di pertambangan mineral dihasilkan timbal atau PB. Timbal dapat mengantarkan muatan listrik. Jika sebuah muatan uji plus 2 mikrocoulomb diletakkan pada jarak 0,5 meter dari permukaan timbal yang bermuatan plus 4 mikrocoulomb, tentukan besar gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut. Nah, ini kalian bisa lihat ini positif 2 dan positif 4. Jadi prinsipnya dia tarik-menarik atau tolak-menolak. Ya, betul ya. Jadi dia akan tolak-menolak karena memiliki muatan yang sama. Jadi di sini diketahui dan parameternya. Nah, kita masukkan persamaan Coulomb seperti ini. Masukkan. Didapatkan adalah gaya Coulombnya adalah 0,288 Newton. Jadi besarnya gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut adalah 0,288 Newton. Dengan prinsip saling tolak-menolak. Oke. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sharing tentang hukum Coulomb. Jadi memang pada prinsipnya belajar fisika tidak dilihat dari bagaimana langsung matematikanya atau bagaimana susahnya itu, tapi dilihat dari konsep dan penggunaannya dalam sehari-hari. Ya. Oke, sekian.